Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas Administrasi Basis Data kelas C ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait project case dari tugas yang diberikan oleh Pak Nanang FP01 terkait materi keamanan dan privasi data. Sebelum kita lanjut ke pemaparan selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sendiri, yaitu ada teman saya Nikita Salis Akmalinda dengan NIM 2351504011111141 dan juga ada Muhammad Divan Rizky dengan NIM 2351504071111030 dan ada Rifa Konita dengan NIM 23515040111133 dan saya sendiri yaitu Rizal Kiki Maulana dengan NIM 2351504071111051. Oke, sebelum lanjut ke studi kasus sesuai dengan pelajaran kami, izinkan saya untuk memberikan materi sedikit tentang LBAC dan RCAC. Saya mulai dari yang LBAC, yaitu metode keamanan yang menggunakan label pada data atau baris atau kolom untuk mengatur akses berdasarkan kredensial pengguna. Di LBAC itu sendiri memiliki fitur utama, yakni keamanan berbasis label, fleksibilitas tinggi dalam kontrol akses granular, dan juga menambahkan lapisan keamanan di atas DAC. Sebagai contoh, akses ke data sensitif mahasiswa, misalnya alamat, hanya dapat diakses oleh pengguna dengan kredensial tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu RCAC, kontrol akses yang mengatur izin di tingkat baris dan kolom dengan opsi untuk menggunakan masker data. Memiliki fitur utama yakni kontrol akses granular di level baris atau kolom, aturan izin berdasarkan kondisi tertentu, serta masking data pada kolom yang bersifat sensitif. Sebagai contoh, mahasiswa hanya bisa melihat nilai mereka sendiri tanpa akses ke nilai mahasiswa lain. Oke, lanjut. Di LBAC dan RCAC sendiri memiliki beberapa aspek. Saya mulai dari aspek pertama yaitu pendekatan kontrol akses. LBAC, akses berdasarkan label keamanan pada baris atau kolom dan kredensial pengguna. Sedangkan RCAC, akses berdasarkan aturan izin eksplisit untuk baris atau kolom, opsi masker untuk menyembunyikan data. Kemudian granularitas, fleksibel dalam mengelola akses berbasis label di level baris dan kolom. Kemudian untuk RCAC, fokus pada pengaturan akses eksplisit di level baris dan kolom. Kemudian aspek tujuan, mulai dari LBAC, memproteksi data berdasarkan klasifikasi keamanan yang ketat. Kemudian untuk RCAC, memberikan atau membatasi akses secara granular tanpa mekanisme label. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek kesesuaian lingkungan, cocok untuk lingkungan dengan klasifikasi keamanan data yang tinggi. Kemudian untuk RCAC, cocok untuk skenario dengan kontrol fleksibel berdasarkan aturan akses. Nah, itu tadi mungkin singkat mengenai LBAC dan RCAC. Kemudian saya akan lanjut membahas tentang permasalahan yang kelompok kami buat berdasarkan playground dari kelompok 8. Saya mulai dari latar belakang. Dari latar belakangnya mungkin sebuah universitas menggunakan sistem informasi akademik untuk mengelola data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan kelas. Data tersebut disimpan dalam database relasional yang terdiri dari beberapa tabel seperti dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan kelas. Sistem ini juga memiliki fitur view yang menyajikan data gabungan seperti pada view kelas mahasiswa untuk menampilkan informasi lengkap tentang mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang diambil. Untuk permasalahannya sendiri, sistem informasi akademik menghadapi risiko keamanan terkait dengan akses data sensitif, terutama data pribadi mahasiswa dan dosen, misalnya NIM, nama, alamat, dan nomor telepon. Selain itu, integritas data harus dipastikan agar tidak terjadi perubahan data yang tidak sah. Oleh karena itu, universitas memutuskan untuk melakukan audit keamanan dan mengevaluasi kontrol akses terhadap data dengan menggunakan penjelasan sesuai dengan materi slide ke-7. Kemudian untuk autentikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang autentikasi dan otorisasi. Yang pertama adalah autentikasi, yaitu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengguna yang masuk ke dalam sistem memiliki identitas yang valid. Nah, di dalam sistem database kami, autentikasi dilakukan melalui tabel pengguna. Untuk query-nya bisa dilihat pada pada PowerPoint yang sudah kami buat. Jadi kita buat create table kelompok 8 underscore pengguna untuk memasukkan data dari setiap user.
Yaitu tabel ini menyimpan username, password, dan peran pengguna seperti administrator, dosen, atau mahasiswa. Setelah itu, kami juga memasukkan beberapa data user seperti admin, password admin dan administrator, kemudian username-nya Rudy, password-nya password dosen, perannya dosen, dan seterusnya. Kemudian otorisasi. Nah, setelah tadi sudah diautentikasi, otorisasi ini diatur berdasarkan peran pengguna untuk mengatur hak akses. Salah satu contohnya adalah query yang sudah ada di layar atau di PowerPoint. Nah, pada fungsi ini, jika pengguna adalah role mahasiswa, maka mereka hanya akan melihat tanda bintang di kolom alamat sebagai bentuk pembatasan akses. Itu merupakan contoh otorisasi yang diberikan berdasarkan peran dari mahasiswa. Nah, kemudian ada privilege dan role. Nah, untuk mempermudah pengelolaan hak akses, kita menggunakan role untuk pengelompokan privilege yang nantinya diberikan kepada user. Kemudian untuk query membuat role bisa dilihat pada layar, yaitu kita create role mahasiswa, create role admin, kemudian create role dosen. Nah, setelah itu memberikan role kepada user yang sesuai seperti tadi sudah kami sebut di awal, yaitu role admin adalah admin, kemudian role mahasiswa to Riva, dan role dosen to Rudy. Kemudian contoh penggunaan privilege pada role bisa dilihat pada query yang sudah ditunjukkan, yaitu dalam contoh ini role mahasiswa diberikan hak untuk mengeksekusi fungsi fn_view _mahasiswa with security, sedangkan role admin diberikan hak untuk mengeksekusi prosedur sp_get _mahasiswa with details. Kemudian untuk trusted context dan audit system akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu trusted context dan audit system. Pada layar sudah terdapat beberapa query yang kami gunakan, di mana pada trusted context kami menggunakan nama ctx_keamanan yang dibuat untuk hanya mengizinkan koneksi dan juga alamat IP yang sudah kami tentukan untuk dapat masuk ke database kami, dan memberikan hak akses defaultnya kepada role admin, sehingga hanya pengguna dan alamat yang memiliki alamat tertentu yang bisa mengakses ke database kami. Dan untuk audit, kami memberikan nama tabel di sini adalah tabel audit log, yang dimana ini dapat mencatat dan juga merekam perubahan yang dilakukan pada tabel mahasiswa. Tabel ini mencatat informasi seperti menambah, memperbarui, dan menghapus data yang berisi nilai lama, nilai baru, waktu perubahan, dan siapa yang melakukan perubahan itu. Nah, dari kelompok kami mencoba untuk melakukan tes kepada query yang sudah kami buat ini dengan menambah, memperbarui, dan juga menghapus data, dan kita coba untuk menampilkannya, dan berhasil. Di sini sudah tercatat ada nilai lama, nilai baru, waktu perubahannya, dan apa yang diubah dan siapa yang mengubah juga sudah tercatat pada tabel di trusted dan audit system ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke LBAC, di mana di query ini beropat pertama itu kita menambahkan kolom akses label ke tabel mahasiswa, di mana kolom ini akan menyimpan label akses yang digunakan buat membatasi akses data berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Kemudian, semua data dari mahasiswa dengan NIM 2351540 itu diberi label akses confidential, di mana ini menunjukkan bahwa data itu bersifat rahasia dan cuma bisa diakses oleh pengguna yang punya izin yang sesuai. Kemudian terdapat select buat nampilin seluruh data dari tabel mahasiswa yang punya akses label dengan nilai konfidensial tadi, dan dengan NIM-nya yang sama dengan mahasiswa yang sedang login itu, sehingga ini artinya cuma mahasiswa yang sedang login dengan NIM yang sesuai yang bisa melihat data mereka sendiri yang udah dikasih label konfidensial tadi. Selanjutnya RCAC, di mana query ini dimulai dengan menambahkan kolom user role ke tabel mahasiswa buat menyimpan peran dari setiap mahasiswa. Kemudian
Peran mahasiswa ini diberikan kepada mahasiswa dengan NIM 2351540, yang mana ini menentukan bahwa mahasiswa ini berperan sebagai mahasiswa di sistem ini. Kemudian, terdapat select buat nampilin seluruh data dari tabel mahasiswa, di mana kondisinya itu peran pengguna itu adalah mahasiswa dan pengguna yang sedang login itu adalah Riva, atau pengguna yang sedang login itu adalah admin. Oke, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.